is Ar-Rahman. He is Ar-Rahman. Ya, Ahwat yang mau bertanya silakan untuk memperkenalkan diri, asal, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah aja ya Ustadz. Gak usah nama, akunnya aja. Yang mau saya tanyakan adalah saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz di Indonesia bahwa kalau kita memilih suami itu jangan yang punya masa lalu buruk katanya, karena nanti takutnya imbas ke rezekinya. Karena pernah ada suami istri yang datang ke tempat beliau, kemudian pas ditanya pernah melakukan 10 dosa besar atau tidak, ternyata suaminya itu pernah melakukan. Nah, karena hal itu dalam rumah tangga tersebut akhirnya rezekinya itu agak susah Pak Ustadz. Dari si istri dan dari suami pun menceritakan bahwa suaminya pun tidak dapat kerja, terus istrinya juga tidak hamil-hamil. Nah, pertanyaan saya adalah, jika ada seorang laki-laki yang mau hitbah kita dengan masa lalu yang kelam sekali, tetapi laki-laki tersebut sudah bertaubat nasuha dan sudah hijrah dan sudah kembali baik, kalau dari kitanya sudah menerima, tapi karena kita udah pernah dengar kajian tersebut, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Tolong penjelasannya, terima kasih. Oke, barakallah. Saya pengen sharing cerita Umar melamar salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu kan masa lalunya Umar yang begitu kelam, yang pernah melakukan dosa-dosa besar, bahkan dosa syirik, membunuh dan seterusnya. Ketika Umar jadi khalifah, Umar datang kepada Ali, dia bilang, "Ya Abul Hasan, saya itu udah punya hubungan dengan Rasulullah lewat Hafsah, anaknya Umar yang jadi istri Rasul. Nah, saya pengen menyempurnakan kekeluargaan saya dengan cara membangun hubungan kepada kamu ya Abul Hasan Ali. Maksud kamu ya Umar, saya pengen melamar putrimu ya Abul Hasan." Dan Ali ternyata menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Seandainya kaidah itu berlaku dalam segala urusan, pasti Ali lebih selektif daripada kita. Karena Ali itu tahu kan, orang yang gak pernah melihat auratnya sendiri aja gak pernah melihat. Itu Ali ya, auratnya aja gak pernah ngelihat. Kalau kita aurat orang aja ngelihat, apalagi punya sendiri. Kalau Ali yang sendiri aja nggak pernah ngelihat, jadi dia nggak ngerti yang gitu-gitu mah. Bayangin dalam satu peperangan Ali duel, Ali itu kan gladiatornya Rasulullah ya, jadi petarung yang luar biasa lah, MMA lah ya, mixed martial art gitu. Ali itu pas tarung sama salah satu orang kafir, terus menebas pedangnya ke pahanya orang kafir sehingga celananya sobek, kelihatan aurat pahanya. Akhirnya Ali menutup matanya, nggak jadi membunuh orang itu gara-gara nggak mau ngelihat sesuatu yang tidak baik. Bayangin, orang seselektif, seterjaga Ali ini mau menikahkan putrinya yang sangat terjaga juga, putri yang luar biasa, soleha, dengan orang yang punya masa lalu seperti Umar. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita jika kita sudah menutupnya dengan taubat. Masa lalu itu baru mempengaruhi masa depan kita kalau kita belum bertaubat. Akan mempengaruhi rezeki, mempengaruhi keberkahan hidup, mempengaruhi ilmu, ya, kalau belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat, maka Allah saja sudah menghapus. Siapa kita untuk tidak melupakannya? Allah aja sudah melupakan. Allah saja sudah memuliakan hambanya yang bertaubat. Hari dia beristighfar, hari itu dia jadi kekasih Allah. Kalau dia jadi kekasih Allah, kenapa kita nggak mau menjadi kekasihnya? Allah aja mengangkat hambanya yang bertobat sebagai kekasihnya, kenapa kita tidak mengambilnya sebagai kekasih kita? Walaupun kalau ada dua pilihan, kita memilih yang paling bersih masa lalu, bukan berarti kita menjudge orang ini kotor, tidak. Hanya untuk mungkin lebih nyaman aja buat kita, itu subjektif ya. Tapi kalau dari sisi agama,
Allah menyamaratakan antara hambanya yang punya masa lalu gimana pun, asalkan masa sekarangnya dia sama-sama beribadah dan taat kepada Allah. Jadi cerita Umar sama Ali itu jadi contoh lah, bahwa Ali nggak ngelihat masa lalu Umar. Kalau ngelihat itu pasti nggak ada yang mau jadi istrinya Umar. Itu teh. Dalam mencari jodoh harus istiqomah. Dan itu kayaknya fardu ain. Kalau yang tadi mungkin sunnah ya. Kalau ini fardu ain. Ditolak cari lagi. Ditolak cari lagi aja terus. Atau ditolak datang lagi. Ditolak datang lagi. Sampai dia ngelihat wajah kita itu jadi kayak horor gitu. Di blok nomor kita ganti nomor. Wah, pantang menyerah ya. Semangat 45. Nomornya di blok, gak bisa telepon lagi, ganti nomor. Pura-pura SMS nyasar lah, apalah. Wah, terus aja berusaha. Semaksimal yang kita bisa. Baru tertutup pintunya, kalau dia sudah diakadkan dengan orang lain, saya terima nikahnya, berarti pupus harapannya. Kalau belum itu, maka gak ada menyerah, istiqomah. Dan saya yakin pasti berhasil. Coba targetkan seorang cewek yang kayaknya nih levelnya level selebriti. Kayaknya bukan saya banget, tapi kan gak masalah kan, banyak tuh postingan di Instagram seorang kakek nikah sama gadis yang cantik gitu kan ya. Kayak mustahil gitu, tapi si kakek itu bisa kayak gitu karena dia istiqomah. Seumur hidup dia ngejar cewek yang dia sukai, ternyata setelah usianya 60 tahun baru dapat, kan istiqomah kan. Cari aja pokoknya yang paling tinggi standarnya. Setelah itu fastaqim, kemudian istiqomah lah. Saya yakin insya Allah akan ada hasil. Kalaupun gak hasil seperti yang persis kayak gitu, tapi ya agak-agak mirip-mirip gitulah. Insya Allah gak akan jauh dari yang kita targetkan. Istiqomah aja, sama kayak analogi orang nabung. Nabung sehari mungkin cuma Rp1.000, 1 koin gitu. Tapi kalau istiqomah selama 2 tahun, 3 tahun, kan menghasilkan sesuatu. Bisa beli sesuatu yang berharga. Karena memang dia istiqomah. Daripada orang nabung 200.000, udah gitu berhentinya setahun. Ya udah 200.000 aja. Dibandingkan orang yang 1.000 selama 1 tahun. Berapa tuh? 360 ribuan. Ketimbang orang yang nabung 10.000. Setelah sebulan hilang gitu. Jadinya berapa? Cuma 300.000. Masih mending yang istiqomah 1.000. Enggak memberatkan tapi ada hasil. Ini udah ngeberatin enggak ada hasil. Begitu kaidah atau sunnatullah dalam kehidupan kita. Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin.
mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah, la haula, sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita.